Maka kita yang milik Roh Kudus. Apa yang harus kita lakukan? Dulu kita adalah milik daging. Pikiran dan niat kita sama dengan orang duniawi. Tetapi sekarang kita menjadi milik Roh Kudus. Maka tindakan dan perbuatan kita seharusnya seperti orang rohani. Tetapi jika di antara kita ada rasa iri dan perselisihan, maka mungkin kita menjadi orang duniawi. Karena kita semua mengerti, meskipun kedudukan setiap saudara-saudari mungkin berbeda. Bukankah kita adalah anggota dari tubuh yang sama? Adalah anggota dari tubuh yang sama. Mungkin kedudukan kita tidak sama dengan saudara-saudari lainnya. Mungkin kita merasa kedudukan mereka lebih indah. Tetapi betapapun indahnya, itu tetaplah anggota tubuh kita. Jika demikian, saat kita menjadi orang rohani, apa yang harus kita lakukan? Artinya orang rohani tidak ada lagi perselisihan. Juga jangan ada perpecahan, melainkan saling mengasihi. Itulah orang yang rohani. Pada zaman Rasul Paulus, mereka akan berkata begini, aku milik Paulus, aku milik Kefas, milik Petrus, milik Apolos, atau milik Kristus, berbagai macam hal. Itu tidak benar. Tapi kita mengerti Injil kemanusiaan. Meskipun Paulus yang memberitakannya, tidak bisa dikatakan milik Paulus, atau Petrus yang memberitakannya, juga tidak bisa dikatakan milik Petrus. Karena kita semua mengerti, kita adalah milik Kristus. Milik Allah. Karena Bapa menempatkan segala sesuatu di bawah nama Tuhan Kristus. Juga di bawah nama Allah. Maka kita semua adalah milik Tuhan Kristus. Yang menebus kita. Kita menjadi milik Kristus. Yang telah menebus kita. Kita menjadi miliknya. Maka kita mengerti semua orang adalah milik Kristus. Milik Allah. Justru karena itu, Tidak boleh ada perselisihan atau perpecahan. Mengenai Injil percaya kepada Tuhan Yesus, meskipun para rasul yang memberitakannya, atau saudara-saudari di masa depan juga memberitakannya. Tetapi semua ini berasal dari kasih karunia Allah. Adalah Allah. Meskipun saudara-saudara kita pergi memberitakan Injil, atau di masa depan saudari-saudari pergi memberitakan Injil, agar orang-orang percaya kepada Tuhan dan memperoleh hidup, itu bukan berasal dari kita, melainkan dari Allah. Karena kita yang menanam. Yang membuatnya tumbuh adalah Allah. Kita yang menanam. Jika Allah tidak menanam bersama kita, semuanya akan dicabut sampai ke akarnya. Artinya kita memberitakan agar orang percaya kepada Yesus. Tetapi jika orang itu bukan pilihan Allah, Allah juga akan mencabut Injil ini dari hatinya. Maka orang yang mendengar Injil itu tidak selamat. Karena orang ini bukan yang diselamatkan Allah. Tetapi jika Allah telah menetapkan untuk menyelamatkannya, mungkin kita sudah memberitakannya. Tetapi tidak sampai kepada orang ini. Tidak sampai kepada orang yang ditetapkan Allah untuk diselamatkan. Allah juga tahu metode apa yang digunakan, agar dia mendengar Injil. Setelah mendengarnya, dia malah percaya. Jika itu adalah orang yang tidak diselamatkan Allah, kita yang menanam, Allah yang akan mencabutnya. Jika itu adalah orang yang diselamatkan Allah, kita yang menanam, Allah yang akan membuatnya tumbuh, membiarkannya memperoleh hidup karena iman. Dengan demikian, baik rasul maupun siapapun, Injil yang diberitakan, maka kita tidak bisa menyombongkan apapun tentang rasul. Hanya bisa membanggakan kasih karunia Allah dalam memilih manusia. Rasul hanyalah hamba. Nabi juga hanyalah hamba. Yang benar-benar membuat orang bertumbuh berasal dari Allah. Yang diberitakan juga adalah Injil Tuhan Kristus di kayu salib. Yesus mencurahkan darah bagi kita. Dialah juga yang menciptakan kita. Yang kita beritakan adalah Tuhan Yesus. Karena itulah, kita menanam, yang memberitakan Injil adalah sebagian orang, yang menyiram dan menggembalakan adalah sebagian orang juga. Tetapi yang menumbuhkannya adalah Allah yang dipercayainya. Karena Allah memilihnya. Menetapkan dia untuk diselamatkan. Maka dia akan percaya. Dengan demikian, kita mengerti bahwa jerih payah setiap orang. Allah sediakan upah yang setimpal. Maka kita tidak boleh iri hati. Juga tidak boleh berselisih. Karena kita adalah orang-orang milik Roh Kudus. Karena itulah, kita sekumpulan saudara-saudari ibarat sebidang ladang. Dan sebagai rasul atau orang seperti saudara Sibo. Ibarat seperti pergi menggarap ladang ini. Orang yang menabuh benih di dalam ladang ini. Namun yang menumbuhkanmu adalah Allah. Maka benih itu adalah Injil Kristus. Maka Injil Tuhan Kristus diberitakan. Seberapa besar orang percaya, sebanyak itu upah yang didapat. Percaya dengan sepenuhnya. Maka percaya dengan setuntas-tuntasnya. Itu membuktikan tanah ladang hatinya itu baik. Maka dia akan memperoleh hidup yang berkelimpahan. Maka terlihat seberapa besar berkat yang orang dapatkan. Mendapatkan upah yang berlipat ganda. Semuanya bukan berasal dari dirinya sendiri. Juga bukan dari orang yang memberitakan Injil. Juga bukan dari orang yang menggembalakan. Melainkan dari kuasa Allah dan rencana Allah. Karena itulah, segala sesuatu, misalnya di antara kita ada bapak dan ibu bangsa, nenek, dan juga 12 bintang, serta banyak saudara-saudari lainnya. Semua ini bukan berasal dari diri mereka sendiri, melainkan dari rencana Allah dan ketetapan Allah. Maka dengan demikian kita tidak boleh iri hati dan berselisih. Kiranya kemuliaan bagi Bapa dan Tuhan. Amin.